Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini karena Tuhan telah menolong dan menyertai kita. Hari esok akan ada yang baru dari Tuhan. Malam ini kita bersyukur dan beristirahat dalam kasih-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memimpin kami dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 12 dan 13. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yehezkiel 12 ayat 26 sampai 28. Tertulis demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah, kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh. Nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satupun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang sudah mulai banyak mobil pintar. Bukan hanya keluaran Tesla, tapi dari pabrikan yang lainnya juga. Saat dikendarai, mobil pintar dapat mendeteksi lajur di jalanan. Dan pada saat setir kendaraan melenceng ke kiri atau ke kanan, secara otomatis sistem di kendaraan akan membunyikan suara dan meluruskan kembali arah setir kendaraan agar tidak keluar dari lajur. Hal ini sedikitnya dapat menjadi sebuah gambaran yang dapat membantu kita untuk mengerti bagaimana sebenarnya kita ini seringkali diperingatkan oleh Tuhan saat kita sedang melenceng keluar dari jalur firman Tuhan. Roh Kudus memberikan sinyal dalam hati kita agar kita tetap berada dalam kebenarannya. Firman Tuhan terngiang dan berbicara kepada setiap kita agar kita tidak keluar dari jalur yang benar dan mencegah kita untuk melakukannya. Tapi keputusan yang selanjutnya ada di tangan kita. Apakah kita mau ikut tuntunan Roh Kudus atau tidak? Dalam Yehezkiel 12 ayat 26 ini dinyatakan bahwa bangsa Israel menganggap bahwa penglihatan, nubuatan dan peringatan tentang hukuman dari Tuhan masih lama akan terjadi. Tapi Tuhan berkata bahwa setiap perkataan firman-Nya tidak akan ditunda-tunda. Apa yang difirmankan Tuhan akan terjadi. Sikap bangsa Israel yang menganggap bahwa nubuatan firman Tuhan itu masih belum akan terjadi menunjukkan suatu sikap yang tidak mempedulikan peringatan dan teguran serta tidak menghargai waktu kemurahan Tuhan. Mereka ingin hidup menuruti keinginan mereka sendiri yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Waktu yang mereka pikir masih panjang akan mereka pakai untuk kesenangan duniawi dan hidup dalam kegelapan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks hidup kita saat ini, ayat firman Tuhan ini berbicara agar kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Pakailah waktu hidup kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ada banyak orang yang menganggap bahwa nanti saja, kalau sudah tua baru mencari Tuhan. Usia muda mau dipakai untuk keinginan sendiri dan bersenang-senang. Tapi siapa yang tahu umur manusia? Apakah akan sampai lanjut usia atau tidak? Lagi pula, apa manfaatnya hidup dalam dosa dan ketidakbenaran, selain hanya akan menimbulkan penyesalan dan bahkan kebinasaan? Sebagian orang berpandangan, kiamat masih lama, belum waktunya memikirkan tentang Tuhan. Padahal saudara, kiamat bukan hanya pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali di bumi ini. Kiamat bisa juga berarti
umur hidup kita sudah berakhir di bumi. Itu juga adalah kiamat, yaitu kiamat kecil bagi setiap orang. Dalam Lukas 12 ayat 37 tertulis, "Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita miliki sikap yang benar, yaitu tidak memandang enteng waktu kemurahan Tuhan. Gunakan setiap momen kehidupan ini untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Ikutilah firman-Nya dan ikutilah tuntunan Roh Kudus-Nya di dalam kita. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetaplah dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mendengar peringatan firman Tuhan, responilah dengan tepat sesuai kehendak-Nya. Mari saudara, berjaga-jagalah selalu dalam iman, agar pada saatnya di mana kita kembali kepada Tuhan, atau pada saat Tuhan datang yang kedua kali, kita didapatinya setia dan dalam keadaan siap sedia. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada setiap kami, menegur, mengingatkan kami, untuk kami tidak memandang enteng waktu yang diberikan Tuhan, kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk hidup di dunia ini. Kami mau pakai untuk melakukan yang baik, yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami tidak mau menunda-nunda, tapi kami mau berubah saat ini. Kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Tuntun setiap kami ya Roh Kudus, agar kami senantiasa peka terhadap suara kehendak-Mu, dan kami senantiasa hidup menurut apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu, dan berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini. Kembali bangunkan kami ya Tuhan besok pagi, dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan, sakit, penyakit, agar Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar, kesembuhan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kami semua anak-anak-Mu, setiap tugas pelayanan, kegiatan-kegiatan kami, dalam studi, dalam segala hal, dalam rumah tangga, senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya berkat Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Diberkatilah hidup saudara, diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah usaha-Mu. Apa yang saudara lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung, karena kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup saudara. Terima kasih Bapa, hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.